Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi terapeutik pemasangan NGT. Standar operasional prosedur. Tahap persiapan. Tahap persiapan yang pertama yaitu menjelaskan prosedur pemasangan NGT. Yang kedua, memeriksa daftar list pasien. Dan yang terakhir, menyiapkan alat yang akan digunakan. Tahap kerja. Yang pertama, mengatur posisi pasien. Yang kedua, membentangkan pengalas di dada pasien. Yang ketiga, memakai sarung tangan. Keempat, memadukan obat ke nebulizer. Meminta pasien untuk duduk tegak. Keenam, memastikan obat sudah masuk. Ketujuh, menyalakan nebulizer. Ke-8, merapikan pasien. Ke-9, mencuci tangan. Prosedural. Prosedural pemasangan NGT adalah sebagai berikut. Hentikan pemasangan NGT dan keluarkan selang sepenuhnya jika pasien mengalami kesulitan atau distres pernafasan, tidak dapat berbicara, ekspektasi yang masif, atau pada kondisi NGT tergulung di mulut dan terdapat tahanan yang signifikan. Persiapan. Siapkan peralatan, cuci tangan, serta gunakan sarung tangan dan alat pelindung diri lainnya jika diperlukan. Atur pasien dalam posisi duduk tegak dengan leher sedikit mendongak ke atas untuk memudahkan pasien menelan. Dengan membantu gaya gravitasi, posisi ini akan memudahkan masuknya NGT. Jika tidak bisa duduk, tempatkan pasien dalam posisi high floor atau bagian tubuh atas ditinggikan 45 derajat. Ukur kedalaman nasogastric tube. Evaluasi pentesi kedua, lubang hidung dengan penlight atau senter untuk menilai apakah terdapat deviasi spetum nasal, polip nasal, penyempitan lubang hidung, atau terhambatnya aliran udaranya. Edukasi kepada pasien untuk tidak melakukan perubahan posisi tubuh mendadak atau menarik NGT selama tindakan dilakukan karena dapat menyebabkan tercabutnya selang atau perubahan posisi selang. Pegang NGT menggunakan tangan dominan dengan posisi horizontal dan paralel dengan mulut. Masukkan NGT pada lubang hidung yang paten atau lebih lapang. Dorong perlahan hingga terasa adanya tahanan yang menjadi tanda bahwa selang mencapai nasofaring bagian belakang. Konfirmasi posisi NGT dengan cara awal yaitu menyambungkan spuit dan menarik ujungnya untuk melihat ada tidaknya isi lambung atau memasukkan 50 mili udara melalui spuit setelah memastikan posisi NGT berada di lambung dan lakukan fiksasi pada area hidung pasien menggunakan plester. Fiksasi harus cukup kuat agar selang tidak berpindah posisi, tapi tidak boleh terlalu kuat karena tekanan yang berlebihan dapat menyebabkan berkurangnya aliran darah dan meningkatnya resiko terjadinya nekrosis pada area sekitar hidung. Setelah pemasangan NGT, buang alat pelindung diri ke tempatnya dan cuci tangan setelah prosedur selesai. Dokumentasikan dalam rekam medis detail pemasangan NGT yang meliputi tanggal dan waktu pemasangan, indikasi, ukuran dan tipe selang, ke dalam selang, dan komplikasi yang terjadi. Catat juga temuan yang didapatkan saat menarik spuit, misalnya darah atau cairan lambung, beserta warna dan volumenya. Gunakan evaluasi diagnostik 1-3 atau 10-12. Auskultasi. Konfirmasi posisi NGT melalui auskultasi dapat dilakukan dengan memasukkan 50 mili udara menggunakan spuit, lalu secara bersamaan asisten menempelkan stetoskop di area epigastrium dan mendengarkan bunyi gelembung udara yang dikenal juga sebagai suara borbor yakmus. Röntgen toraks. Metode ini merupakan baku emas untuk mengonfirmasikan posisi NGT karena dapat memperhatikan posisi NGT yang sesungguhnya. Pemeriksaan pH intragastrik. Pemeriksaan ini dilakukan dengan aspirasi cairan lambung dan memeriksa kadar pH cairan yang teraspirasi menggunakan strip indikator pH.
Manometri. Manometri merupakan metode yang cukup aman dan dapat diandalkan pada pasien yang terpasang ventilasi mekanik. Teknik tanpa menelan. Beberapa penelitian terbaru menganjurkan pemasangan NGT tanpa menelan karena diminta teknik ini dapat mengurangi rasa tidak nyaman. Saat NGT mencapai faring, alih-alih melakukan cara konvensional yaitu menelan, pasien diminta untuk menarik nafas panjang dan dalam. Saat menahan napas, epiglottis akan menutupi tenggorokan dan glottis. Alat yang akan digunakan untuk pemasangan NGT yang pertama selang NGT, kedua pinset anatomis, ketiga stetoskop, keempat spuit 10 cc, kelima gunting dan plester, keenam bengkok, ketujuh sarung tangan atau handskun, dan yang terakhir parlak. Selamat siang Ibu, bagaimana keadaan siang ini? Selamat siang Sus, saya merasakan sakit tenggorokan dan saya tidak nafsu makan. Baiklah, perkenalkan nama saya perawat Mersinda Tuera. Apakah benar ini dengan Ibu Clarissa? Iya benar Sus. Baiklah Ibu, siang ini saya akan membantu Ibu untuk pemasangan selang lambung. Selang lambung ini akan saya masukkan ke lambung Ibu melalui hidung dengan tujuan memasukkan makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum Ibu. Selama pemasangan ini dilakukan kurang lebih 15 menit. Saya mohon kerjasamanya ya Bu, agar tindakan ini bisa berjalan dengan lancar sehingga kebutuhan makanan dan minuman Ibu juga cepat terpenuhi dan Ibu cepat sembuh. Baik Sus. Bagaimana Ibu? Apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya merasa tidak nyaman, namun saya masih bisa bernafas melalui hidung. Selang ini tidak akan mengganggu saat Ibu bernafas. Ya Sus, terima kasih atas penjelasannya. Baiklah Ibu, silakan Ibu beristirahat. Saya akan kembali ke ruangan. Jika Ibu butuh bantuan, silakan Ibu atau keluarga memanggil saya ke ruangan. Terima kasih Sus. Bilas lambung. Tindakan bilas lambung dilakukan dengan melakukan pemasangan nasogastric tube atau orogastric tube. Memasukkan cairan dan drenase cairan tersebut kembali melalui tube yang terpasang. Walau tindakan tersebut dapat terlihat menguntungkan bagi pasien, literatur yang ada sudah tidak menyarankan lagi karena risiko komplikasi yang jauh melebihi potensi manfaatnya. Apa saja persiapan sebelum menjalani bilas lambung? Bilas lambung yang dilakukan sebagai prosedur emergensi akibat zat beracun atau keracunan obat, tidak ada persiapan yang perlu dilaksanakan oleh pasien. Namun, apabila prosedur gastric cleavage dilakukan atas indikasi lain yang bukan kondisi darurat, beberapa langkah persiapan di bawah ini mungkin diperlukan. Yang pertama, mendiskusikan dengan dokter mengenai manfaat dan risiko prosedur. Kedua, menjalani pemeriksaan medis. Ketiga, memberitahukan pada dokter bila pasien mengalami penyakit tertentu. Keempat, menginformasikan pada dokter tentang obat-obatan yang dikonsumsi secara rutin. Dokter mungkin akan meminta pasien untuk berhenti meminum beberapa jenis obat seperti obat mengencer darah. Dan yang kelima, pasien mungkin diminta untuk berpuasa pada beberapa jam sebelum prosedur. Seperti apa prosedur bilas lambung dilakukan? Secara garis besar, bilas lambung dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, sebelum prosedur, dokter akan memberikan obat untuk membuat tenggorokan pasien mati rasa atau baal. Langkah ini akan mengurangi refleks muntah dan iritasi tenggorokan selama prosedur. Yang kedua, dokter lalu memasukkan selang kecil yang diolesi gel ke dalam mulut atau hidung
Anda pasien. Dan yang ketiga, dokter akan mendorong selang perlahan-lahan melalui kerongkongan hingga tiba di lambung. Yang keempat, setelah selang sampai di lambung, dokter akan menuangkan cairan